Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama gue Faisal di sini. Oke, kali ini gue mau riding santai. Tujuannya ke puncak. Jadi tujuannya ke puncak. Tadi gue mau ke Jakarta sih. Cuma berhubung gue lihat langitnya mendung dan gue khawatir hujan malah ya di tengah jalan, kira gue putusin ke arah puncak aja. Karena gue lihat langitnya berawan sih ya, cuma lumayan lah cerah gitu ya, nggak ada awan-awan pertandakan hujan gitu. Ya oke, jadi selama di perjalanan gue mau ngebahas sesuatu ya mungkin. Tapi enaknya tuh ngebahas apa ya? Nah, paling ngebahas putar modifikasi motor ya. Cuma gue nggak akan ngebahas secara general, maksudnya secara total ya. Paling ngebahas ya spesifiknya aja. Wah, knalpotnya Proliner. Ya oke, jadi ngebahas knalpot aja ya. Seputar knalpot racing atau aftermarket. Pertama, kalau soal ganti knalpot racing ya, itu sih emang sering ditemui ya, sering kita temui juga. Nggak tahu sih ya kalau kalian, tapi kalau gue sih sering nemuin, biarpun motor kondisinya tuh masih standar ya, belum banyak parts modifikasi gitu, masih standar ting-ting ya, orang-orang tuh seneng gitu ya ganti knalpot aftermarket atau racing. Mungkin kita akan ngebahas soal dampak positif serta negatifnya sih ya. Dan kita mulai dari dampak positif dulu sih. Pertama, kalau dampak positif penggantian knalpot standar ke knalpot aftermarket atau racing lah. Ya, untuk pertama, dampak positifnya pergantian knalpot standar ke knalpot racing. Ya, pastinya sih ya itu bakal ngerubah tampilan motor sih ya, menjadi lebih keren, lebih eye catching, lebih bagus sih memang kalau tampilan knalpot racing dibanding standar ya. Itu dampak positif yang pertama. Terus kalau dampak positif yang keduanya itu meningkatkan performa motor sih ya. Ya memang sih tergantung. Aduh, kita coba jalan dulu guys. A few inches later. Ya oke. Jadi untuk dampak positif yang kedua, yaitu bisa meningkatkan performa motor kalian, baik dari segi torsi maupun power ya. Ya kalau kenaikan power dan torsi yang didapat sih tergantung dari apa ya? Ya tergantung dari bagus enggaknya knalpot yang digunakan gitu ya. Terus kalau untuk dampak positif yang selanjutnya yang ketiga, aduh. Ya kalau untuk dampak positif yang ketiga, mungkin bisa dibilang dari segi suara ya. Di sini kita ngebahas soal dampak positif dari suaranya dulu ya. Di samping suara itu ada dampak negatifnya. Ya jadi kalau kalian udah dapat spek knalpot yang sesuai gitu ya, yang cocok lah settingannya gitu ya, dari silencer bagian dalamnya itu untuk motor 1 silinder, ya kalian bakal dapat suara yang merdu gitu loh, yang enak didengar. Itu sih untuk motor 1 silinder. Tapi kalau untuk motor 2 silinder ke atas sih ya, mau ganti knalpot bagaimanapun kayaknya enak-enak aja sih ya didengar. Soalnya suaranya ya anti mainstream lah. Ya jadi itu dampak positif yang ketiganya dari segi suara. Ya selanjutnya untuk dampak positif yang keempat, yang bisa diambil itu dari desain knalpotnya ya. Di sini desain maksudnya itu bentuk knalpotnya. Soalnya gue punya teman ya, dia tuh punya knalpot. Sebenarnya sih knalpotnya dia tuh knalpot standar, dan knalpot standarnya dia itu nggak besar banget sih ukurannya. Cuma karena knalpot standarnya itu berada di samping ya, sedangkan jalan masuk ke rumah dia itu melalui sebuah gang, jadi knalpot dia itu sering mentok guys. Sampai beberapa kali ya dia bilang dia tuh niat ganti model knalpot underbelly yang di kolong gitu ya. Dan memang sih harus diakui, dengan desain dan bentuk knalpot underbelly itu
Ya otomatis motor dia itu kalau lewat gang rumahnya yang sempit, ya nggak akan mentok ke tembok gangnya itu, karena posisi knalpotnya berada di kolong. Itu termasuk dampak positif juga sih, dan itu nggak berlaku cuma di gang ya. Kalau misalkan di situasi perkotaan gitu kayak macet-macetan, kalian sering slap slip gitu ya, kita sering slap slip, filtering kiri kanan di antara mobil, ya dengan knalpot underbelly tentunya resiko knalpot kalian mentok ke kendaraan orang tuh berkurang lah ya. Oke, itu untuk 4 dampak positif yang gue tahu, yang gue inget. Itu lagi terlintas aja sih di pikiran gue. Selanjutnya untuk dampak negatifnya ya. Ya kalau ngomongin dampak negatif penggunaan knalpot racing ya, namanya di jalanan umum, pastinya kesannya lebih banyak gitu ya dampak negatifnya dibanding dampak positifnya. Oke, kita bahas langsung ya dampak negatif pertama. 1. Bertentangan dengan undang-undang. Itu kalau tingkat suara atau kebisingannya melebihi desibel atau batas kebisikan suara ya. Tadi kan gue bilang di dampak positifnya salah satunya itu, aduh. Oke, jadi tadi kan sempat gue bilang ya, salah satu dampak positifnya itu bisa meningkatkan performa motor. Tapi itu kembali lagi ya, soal spesifikasi motornya, cocok enggaknya settingan knalpot racingnya. Jadi kalau spesifikasi knalpot kalian itu nggak cocok ya, itu justru malah bisa kebalikannya guys. Yang ada performa motor kalian malah bisa down ya. Dari salah satu yang gua tahu sih, yang bisa bikin down performa motornya itu soal masalah lubang exhaustnya ya, ukurannya itu kalau nggak sesuai itu malah bisa bikin motor kalian down performanya. Jadi nggak selamanya ganti knalpot racing itu bisa menaikkan performa. Salah-salah pilih spesifikasi dan settingan knalpot justru malah bisa bikin motor kalian down performanya. Selain menurunkan performa motor, ya penggunaan knalpot racing itu suaranya yang kebanyakan membuat dampak negatif. Gue di sini nggak memojokkan, menyalahkan atau mempermasalahkan kalian yang menggunakan knalpot racing ya, perlu dicatat. Soalnya untuk masalah modifikasi itu sih hak kalian ya. Gue di sini cuma membahas dampak positif serta dampak negatifnya aja ya. Jadi kalau suara knalpot racingnya itu dalam tanda kutip ngebacot banget, itu justru malah bisa mengganggu orang di sekitar. Bahkan gue pribadi ya, gue juga pernah pakai knalpot aftermarket atau racing, dan itu nggak jarang ngeganggu gue sendiri. Ngeganggunya itu ya selain dari berisik ke telinga gue sendiri, kalau setiap gue lewat pemukiman warga gitu ya, apalagi yang gang-gangnya kecil, kalau lagi jalan jauh kan, coba cari jalan pintas, itu suara knalpotnya bikin gue risih gitu ya, nggak enak sama warga di sekitar situ. Terus untuk dampak negatif yang ketiganya dari penggunaan knalpot racing, yaitu bahan bakar yang digunakan motor kalian ya otomatis jadi semakin boros ya, lebih boros lah gitu. Soalnya kan kalau ganti knalpot racing itu harus setting CO juga ya. Ya otomatis dengan kadar CO yang dinaikkan, bahan bakar yang digunakan pun semakin banyak, pastinya semakin boros. Ya kalau masalah settingan CO itu kalian harus sesuaiin sendiri di bengkelnya. Itu sih untuk dampak negatif yang ketiganya. Sekarang kita bahas lagi korelasinya nih, hubungannya. Kayak suara ya, tadi kan suara itu bisa berdampak positif dan negatif ya. Berdampak positifnya tuh kenapa kalau ada suara malah jadi berdampak positif. Nah begini, gue pernah waktu itu ya naik motor, knalpot gue kondisinya standar lah ya gitu, gak ada suaranya. Nah
Kebetulan ada pengendara lain itu baru keluar dari tikungan, dia nggak nengok, nggak masang lampu sen, dia keluar tikungan gitu aja. Dia main keluar gitu aja, terus di depan tuh ada putaran balik, dia main potong gitu seenak jidat. Gue di sini ya mikir, mungkin kalau seandainya motor gue itu pakai knalpot racing ya, ada suaranya, itu dia bakal kalau gue ada di belakangnya, kalau gue dateng gitu. Alhasil ya gue crash dan dia jalan gitu aja. Jadi kadang suara itu, suara yang kedengeran sama orang lain justru bisa nolongin lo. Mungkin kalian bakal bilang kenapa nggak klakson atau semacamnya. Ya jadi kalau jarak motor udah terlalu dekat gitu ya, ya nggak ada waktu lagi lah buat mencet klakson. Yang ada lo mencet klakson, lo nggak bersiap untuk crash gitu, lo crash nyungsep. Ya oke nih, cuacanya udah mulai hujan. Jadi videonya gue rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video gue. Gak cuma video ini ya, tapi video-video yang lainnya. Jangan lupa bagi kalian untuk like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you in my next video. Bye-bye. Di sana kelihatan nggak? Itu ada portal di sana, knalpot bising. Pas banget momennya. Terus lagi ngebahas putar knalpot racing ya nggak?